Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Putra Ramadan, perwakilan dari kelompok 2 dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Randa, kedua oleh Ade, dan terakhir oleh Hoyudin Pratama. Silakan, Gusti Randa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gusti Randa, NIM 802020207, kelas 01 PT2. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama. Hal ini disebabkan karena banyaknya nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegangkan demokrasi, terutama di kalangan negara. Dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam mengembalikan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan. Satu hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutkan sebagai demokrasi Soviet atau di Indonesia. Pada awal kemerdekaan menggunakan istilah demokrasi terpimpin yang setelah itu dapat pada masa Orde Baru berubah menjadi demokrasi Pancasila. Padahal istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau govern by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat atau rakyat, kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. 2. Dan dari penggunaan istilah demokrasi pada kedua negara tersebut berdasarkan catatan sejarah yang telah ada di dunia, negara tersebut sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan rakyat dalam mengembalikan kebijakan yang sumali reduksi kekuasaan eksekutif Malang UM Pres 2002 hal bagian manakah teori dalam politik konstitusi Jakarta FF 8 Pres 2003 al 140 dilakukan pemerintah dalam demokrasi hanyalah menjadi slogan pemerintah untuk menarik simpati rakyat saja. Bab 2 pembahasan teori negara hukum. Dan dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Gusti Randa tadi, penjelasan dari Gusti Randa tentang pengertian negara hukum. Di dalam hukum Indonesia, istilah negara hukum pada umumnya dianggap dari terjemahan yang tepat dari dua istilah, yaitu Rechtsstaat dan the rule of law. Tapi Rechtsstaat dan the rule of law mempunyai latar belakang dan pelembagaan yang berbeda. Rechtsstaat banyak dianut oleh negara Eropa kontinental yang bertumbuh pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dianut oleh Eropa Anglo-Saxon yang bertumbuh pada sistem common law. Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang, mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Negara hukum perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan perkembangan konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan ketenagaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal
pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimli Ash-Shidigi, gagasan bahwa kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi. Sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Demikian halnya bahwa kedaulatan rakyat adalah asas demokrasi dan demokrasi adalah tumpuannya negara hukum, di mana tiap negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak. Setiap negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus. Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia mengintroduksi konsep nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politikos, belum muncul istilah negara hukum, dan dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Aristoteles yang menulisnya di dalam buku Politics, menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum, pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, dan bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang, yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Pemerintah yang berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan merupakan paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ayo, si Alip, Ririn lagi. Halo, cek. Saya Ririn dengan NIM 8020200246 ingin melanjutkan. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles, yang memerintah dan negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Dan secara filosofis ditegaskan bahwa dalam kaitannya dengan itu, maka konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan. Dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. 2. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam. Dalam waktu yang panjang, kemudian kembali muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum ialah 1. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. 2. Negara yang didasarkan pada teori trias politika. 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat antaranya ialah sistem pemerintahan yang didasarkan oleh kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. 3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang terakhir, adanya pengawasan dari
badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti lembaga, peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Berikut ada negara hukum formal. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu. Harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara hukum demokratis yang berlandasan negara hukum. Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya ialah sebagai berikut. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin Pratama dengan NIM 80202000106 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. 2. Negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka negara hukum material tindakan penguasa dalam hal ini mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau asas oportunitas. Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern. Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau hanya diatur secara formal dengan asas legalitas. Akibatnya negara hukum formal mendapat kritik cukup pedas dari negara Belanda, sehingga Saheltem beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam berbagai ketentuan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya delegasi dari kekuasaan, pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya Freiles Ermessen kemungkinan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang ini adalah karena tugas penyelenggara negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga memberikan ketertiban yang adil. Untuk itu diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas, yakni melalui peningkatan pemberian Freies Ermessen kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara. Pemerintah dalam berbagai ketentuan, hal ini dimungkinkan dengan adanya delegasi. Pembentukan undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya Freies Ermessen kemungkinan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang ini adalah karena tugas penyelenggara negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga memberi ketertiban yang adil. Untuk itu diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas, yakni melalui peningkatan pemberian Freies Ermessen kepada pemerintah yang menyelenggarakan negara kesejahteraan, meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukumnya sendiri. Konsep resistet lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the role of law berkembang semua alat
perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan baik terhadap para warga negara maupun warga negara dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum berlaku. Semua orang atau penduduk dalam hubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dari segi moral, politik, menurut Franz Magnus Suseno, ada 4 alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dengan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 1. Kepastian hukum. 2. Tuntutan perlakuan yang sama. 3. Legitimasi demokratis. 4. Tuntutan akal budi. Kemudian dari 5 politik Magnus mengambil 4 ciri negara hukum yang secara etis dan relevan. 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia. 4. Menurut pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Keputusan penting yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. B. Hasil dari pemilihan umum dirahasiakan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengisi jabatan pemerintah. C. Keterbukaan pemerintah. D. Siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindak penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. E. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin untuk menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Pengertian demokrasi. Secara teoristis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan, meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi, tetapi dalam banyak hal, negara sesungguhnya mengabaikan banyak asas dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, secara eksplisit, demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD dan DPRD, bahkan sampai pemilihan kepala desa. Semakin pemerintahan merakyat. Demikian dari saya kembalikan ke moderator lagi. Oke. Di sini ada penutupnya sedikit. Saya tambahkan mungkin kesimpulannya. Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana negara yang menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara. Dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Terus saran-sarannya bagaimana? Sarannya demikianlah. Oke, sarannya demikianlah makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan mohon dapat memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tidak luput dari salah. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah perkataan dan ucapan yang telah tak sengaja dikeluarkan,
Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.